saya baru menyempatkan diri di lebaran ketiga ya, di mana lebaran pertama dan lebaran kedua kita bersilaturahmi kepada keluarga. Hari ini saya menyempatkan diri untuk melihat kebun sawit saya yang berada di Desa Cijen Daun, Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara, di mana pohon sawit ini sudah 2 tahun kita tidak memberikan pupuk ya, pupuk kimia ya, baik urea, KCL maupun TSP. Dan kemudian pada bulan Desember saya mengenal Pornas, dan bulan Januari saya baru mengaplikasikan pupuk Pornas pada sawit saya ini, sehingga sampai dengan hari ini aplikasi Pornas pada sawit saya sudah sebanyak 6 kali ya, 6 kali aplikasi dengan cara dilakukan penyemprotan ya di seluruh daun, kemudian dikenakan kepada pelepah maupun kepada buah serta batang dan akar sekitar tanaman sawit. Lalu kenapa saya sebegitu kuat menggunakan pupuk Pornas? Karena begitu saya dikenalkan pupuk Pornas dan saya coba bertanya kepada teman-teman baik yang ada di Kalimantan, kemudian yang ada di Pekanbaru, dan kemudian yang ada di Padang, mereka terlebih dahulu sudah menggunakan pupuk Pornas untuk tanaman hortikultura, kemudian tanaman palawija dan tanaman tahunan seperti sawit, karet, dan lain-lain. Lalu apa kandungan pupuk Pornas ini ya teman-teman? Jadi di dalam pupuk Pornas ini sudah sangat lengkap ya teman-teman. Unsur hara yang terkandung di dalam Pornas adalah unsur hara yang benar-benar dibutuhkan oleh tanaman dan cukup untuk tanaman, yaitu mengandung 3 unsur hara makro ya, baik itu unsur N, unsur P, dan unsur K. Artinya ada unsur ureanya, ada unsur TSP-nya, dan ada unsur HCl-nya. Kemudian di dalam Pornas ini juga mengandung 13 unsur hara mikro ya. Kemudian ditambah juga zat perangsang tumbuh JPT. Kemudian di dalam Pornas juga mengandung 8 mikroba premium yang sangat baik untuk perbaikan baik fisik tanah, kemudian struktur tanah, kemudian ada porositas tanah, kimia tanah, dan aerasi tanah. Sehingga pada saat pupuk Pornas ini disemprotkan kepada sekitar tanah pada tanaman sawit ini, maka tanah ini mampu mengikat air dalam jumlah yang cukup. Kenapa bisa demikian? Karena mikroba yang ada di pupuk ini akan memperbaiki baik itu degradasi tanah, struktur tanah, maupun aerasi tanah dan kimia tanah. Kemudian pupuk Pornas ini akan lebih cocok, akan lebih baik digunakan dengan aplikasi semprot itu pada waktu pagi hari, antara pukul 6 pagi sampai pukul 9 pagi. Kenapa demikian? Karena pada pukul 6 pagi sampai 9 pagi itu stomata yang ada di daun maupun lintis sel yang ada di batang itu sedang terbuka. Kemudian waktu berikutnya adalah waktu sore, antara pukul 4 sore sampai pukul 5 sore. Itu adalah waktu yang sangat baik untuk mengaplikasikan pupuk Pornas melalui semprot. Kenapa demikian juga? Karena pada jam tersebut stomata dan lintis sel batang itu sedang terbuka, sehingga pada saat diaplikasikan pupuk Pornas itu akan masuk ke dalam stomata dan lintis sel dengan waktu yang sangat singkat dan akan menjadi makanan siap saji bagi tanaman. Teknologi nano artinya seperti apa teman-teman? Nanoteknologi artinya butiran pupuk ini 1/10 juta. Artinya pupuk ini lebih kecil dari stomata maupun lintis sel batang, sehingga pada saat diaplikasikan melalui daun, kemudian diaplikasikan melalui batang, ini langsung masuk ke dalam tanaman dalam waktu yang sangat singkat. Sehingga walaupun terkena hujan 1 jam kemudian, itu tidak menjadi masalah karena pupuk ini sudah masuk ke dalam jaringan tanaman, teman-teman. Kemudian pada periode ini saya akan coba mengaplikasikan pupuk Pornas melalui lintis sel. Lintis sel artinya kita akan mengaplikasikan pupuk Pornas ini pada sawit melalui stomata batang atau lintis sel. Nah, kenapa saya gunakan seperti ini? Karena mengaplikasi bila tanaman sawit kita sudah tinggi,
ketika aplikasi semprot tidak terjangkau lagi, maka aplikasi Pornas bisa dilakukan melalui lintisel, yaitu jaringan tanaman yang ada di batang yang akan dipasang. Oke, kita akan masukkan cairan ke dalam sini. Satu batang adalah 500 ml, ya, dimana satu jerigen ini 5 liter. Saya campurkan satu saset Pornas cair dan satu saset Pornas serbuk. Kemudian saya campur dengan 5 liter air, dan saya akan berikan satu batang sawit ini 500 ml atau setengah liter, sehingga satu jerigen ini akan mendapatkan kurang lebih adalah 10 batang. Artinya 1 hektar sawit berjumlah 125 batang akan diperlukan hanya 12 jerigen. Artinya 12 saset Pornas cair dan 12 saset Pornas serbuk. Artinya hanya satu pupuk Pornas untuk satu kali pemupukan pada tanaman sawit. Dengan harga awal adalah 300.000, dan pada paket kedua perusahaan memberikan test track diskon 50%, sehingga harga satu box ini menjadi 150.000 setelah kita bergabung menjadi distributor dari PT Pornas, teman-teman. Saya akan mencoba mengaplikasikan, tapi coba perhatikan teman-teman ya. Setelah aplikasi ke-6, kita bisa melihat teman-teman ya, ini buah sawitnya muncul, kemudian di atasnya sudah tumbuh bunga, di bawahnya muncul bunga lagi, kemudian di sini kelihatan lagi buahnya keliling ya, dan di atasnya sudah muncul buah lagi ya. Di sini sudah kelihatan buah lagi, di sini buah lagi, dan di atasnya sudah berbuah lagi ya. Teman-teman bisa perhatikan ya, pohon sawit ini buahnya keliling ya, berkeliling ya. Kemudian pelepahnya ini sekarang membuka teman-teman ya. Artinya efek samping dari pupuk Pornas ini adalah pelepah sawitnya membuka, kemudian buahnya membesar teman-teman ya. Oke, lihat teman-teman, perhatikan semuanya ya. Buah sawitnya cukup besar-besar ya. Ya, lihat ke atasnya, daunnya juga kita perhatikan. Oke, semuanya buahnya keliling. Oke, saya coba akan aplikasikan pupuk Pornas ini dengan cara masuk ke dalam lintisel ya. Bagi mereka yang punya sawit puluhan hektar, artinya sampai ratusan hektar, puluhan sampai ratusan hektar, di mana air, ketersediaan air, kemudian topografi tanah lahan juga tidak datar, artinya kemiringan yang cukup tajam. Artinya kita menggunakan air yang jumlahnya lebih sedikit, tapi efektivitasnya sangat luar biasa teman-teman. Artinya ini berisi satu saset cair dan satu saset serbuk ya. Kemudian saya campur dengan 5 liter air, kemudian satu batang saya akan berikan 500 ml ya, 500 ml. Artinya satu jerigen ini akan kita berikan kepada 10 batang sawit ya. Oke, kemudian saya akan pindah ke berikutnya. Oke, kemudian saya akan berikutnya. Dilakukan di beberapa tempat, nggak masalah ya teman-teman. Yang penting jumlahnya satu batang adalah 500 ml. Ya, semakin banyak semakin bagus ya. Tidak ada overdosis ya, karena ini adalah sifatnya pupuk organik. Oke. Oke. Kita akan pindah ke batang berikutnya teman-teman ya. Ya, ini teman-teman, ini batang kedua teman-teman. Bisa diperhatikan teman-teman, buah sawitnya cukup luar biasa ya. 1, 2, 3 ya. Kita akan coba aplikasikan. Oke.
Oke. Oke. Oke, kita akan pindah ke batang berikutnya, teman-teman. Oke, teman-teman, bisa diperhatikan teman-teman, buahnya cukup lebat sekali ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 teman-teman. 17, kemudian buahnya berkeliling sebanyak 17. Kemudian buah yang lain pun sudah menyusul ya teman-teman. Artinya setelah aplikasi ke-6 ya, aplikasi ke-7 saya gunakan melalui lintisel batang ya. Oke, kita akan lakukan kembali. Kita akan masukkan ke dalam lintiselnya ya. Oke, kemudian ini berikutnya. Kemudian ya, sangat praktis teman-teman ya. Artinya menggunakan pupuk kornos dengan cara aplikasi melalui lintisel. Penggunaan airnya lebih sedikit, kemudian caranya lebih praktis teman-teman. Bahkan satu batang sawit tidak membutuhkan waktu sampai dengan 3 menit ya. Artinya dengan 1 hektar 125 batang, teman-teman bisa hitung sendiri berapa waktu yang digunakan, berapa biaya produksi yang teman-teman butuhkan ya. Oke, kita akan melakukan pemupukan di batang ketiga ya. Oke teman-teman, sawit ini batang ini berbeda dengan yang lain ya, dimana sebelumnya teman-teman bisa perhatikan pelepahnya ini menutup, menguncup ya, tidak membuka teman-teman ya. Bisa diperhatikan 1, 2, 3 dan 4 ya. Dengan pelepah sawit yang berada di atasnya 1 dan berikutnya itu pelepahnya sudah terbuka teman-teman setelah 7 kali aplikasi Popnas teman-teman. Kemudian sawit ini kemudian sulit sekali untuk berbuah setelah dilakukan Popnas. Ini sudah mulai teman-teman. Sekalipun buahnya belum besar, belum maksimal, tapi dia sudah mulai berbunga dan berbuah ya. Kita akan lakukan aplikasi dengan cara masukkan ke sela-sela ya, sela-sela tanaman ya. Oke, kemudian oke,
Oke teman-teman, nah, kita akan berlanjut ke batang ke berapa? 1, 2, 3, dan 4 batang kelima ya teman-teman ya. Teman-teman bisa perhatikan kembali di pohon ini, mari kita hitung ya. Mari kita hitung berapa ada buahnya berkeliling ya. 1, 2, 3, kemudian 4, kemudian 5, kemudian 6, kemudian sudah ada muncul bunga lagi 7, 8, 9, kemudian 10, kemudian 11, 12, 13. Nah, teman-teman bisa perhatikan buah yang masak itu lebih mengkilat setelah dipupuk Pornas teman-teman, dan bobotnya lebih berat teman-teman ya. Lihat, perhatikan, buahnya lebih mengkilat, kemudian bobotnya lebih berat teman-teman, sehingga tonase yang kita dapatkan kemarin naik kurang lebih 25% dari sebelumnya teman-teman. Mari kita lakukan pemupukan dengan cara masuk ke lintisel teman-teman ya. Oke. Oke. Oke teman-teman, kita akan pindah ke batang berikutnya teman-teman. Oke, ini batang yang ke-6 teman-teman. Kita bisa lihat ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya bakal buahnya, 12, kemudian 13, kemudian 14, 15 teman-teman. Nah, ini ada satu pohon ya, buah teman-teman, dimana buahnya sebelumnya kecil-kecil seperti ini teman-teman ya, kecil-kecil sekali. Nah, setelah aplikasi pupuk Pornas, teman-teman bisa perhatikan buahnya. Ini sangat berbeda teman-teman ya. Artinya buahnya lebih besar ya. Kemudian sebelumnya kecil ya. Kemudian pelepahnya juga sudah mulai membuka teman-teman ya. Kita akan aplikasikan dengan cara masuk ke lentisel. Oke. Oke teman-teman, kita akan pindah ke pokok berikutnya teman-teman, pokok 7 ya. Oke, pada pokok 7 teman-teman sudah bisa kita lihat sendiri ya, buahnya sudah rata ya, keliling, kemudian pelepahnya juga sudah mulai membuka ya, setelah aplikasi pupuk Pornas yang dilakukan dengan cara semprot ya, baik ke daun, ke pelepah, dan ke buah serta ke akar sekitar tanaman ya. Efeknya adalah buahnya sudah mulai muncul teman-teman ya, walaupun mereka belum masak, tapi sebentar lagi akan masak dan akan saya panen kawan-kawan. Nah, ketika saya panen, harapan saya harganya cukup mahal ya teman-teman. Ya, kita akan aplikasikan dengan cara kocor masuk ke lintisel ya. Lintisel itu artinya lubang-lubang yang ada di sekitar batang tanaman. Oke.
Oke, teman-teman, sudah cukup 7 pasang ya teman-teman, kita coba ya. Mengaplikasikan pupuk Fornas menggunakan sistem infus pada lintisel ya. Lintisel itu artinya lubang-lubang pada batang tanaman ya. Dengan dosis di mana satu jerigen ini berisi 5 liter dicampur dengan 1 saset Fornas cair dan 1 saset Fornas serbuk, kemudian diaplikasikan untuk 10 batang. Artinya 1 hektar sawit dibutuhkan 125 batang, itu dibutuhkan adalah 13 jerigen. Artinya dibutuhkan 26 saset, 13 saset cair dan 13 saset serbuk ya. Kemudian kalau dirupiahkan itu harganya kurang lebih 300.000. Kemudian bagaimana dengan cara aplikasinya kawan-kawan? Ternyata sangat mudah teman-teman ya. Artinya dengan aplikasi infus ke batang itu penggunaan air juga tidak terlalu banyak dan penggunaan tenaga kerja juga tidak terlalu banyak. Dengan 7 batang yang sudah kita lakukan itu tidak memakan waktu 15 menit teman-teman. Artinya bagi mereka yang punya sawit 1-10 hektar itu bisa dilakukan sendiri teman-teman. Kita tidak perlu membayar orang mengeluarkan gaji, cukup kita lakukan sendiri dengan cara yang sangat mudah yang sudah saya contohkan. Kemudian 26 saset itu setara setengah karung ya, setengah karung pupuk Korea. Pupuk Korea saat ini 1 karung berat 50 kilo adalah 550.000. Sedangkan ini hanya mau 1 hektar membutuhkan 26 saset dengan rupiahnya kurang lebih 300.000. Artinya sangat hemat teman-teman. Bila kita akan aplikasikan dengan cara campuran, artinya pupuk Fornas 3 kali pupuk Fornas 1 kali pupuk kimia, artinya pupuk kimia yang kita perlukan hanya 20%. Artinya cukup dengan NPK yang 16 itu 1 batang cukup dengan kurang lebih 0,4, artinya 4 pon teman-teman. Dan ini sangat luar biasa teman-teman. Sangat membantu teman-teman, sangat membantu petani di mana saat ini pupuk langka dan harganya cukup mahal. Dan saya sendiri sejak pupuk mahal itu tidak mampu membeli pupuk ya, karena semakin lebar sawit yang kita miliki semakin besar kebutuhan pupuk yang kita harus penuhi, sehingga biaya yang harus kita keluarkan untuk pupuk kimia pun sangat mahal. Sementara harga dan dari buah sawit saat ini masih cenderung naik dan turun, sehingga rata-rata saya tanya kepada petani sekitar saya, mereka tidak melakukan pemupukan sawit. Sawit mereka dibiarkan ala kadarnya, artinya buah ya silakan, nggak buah ya silakan. Dengan hadirnya pupuk Fornas saya sangat terbantu. Besar harapan saya pupuk Fornas mampu mendongkrak perekonomian masyarakat Indonesia. Cukup sekian dari saya, Castro ya. Bila ingin ada yang ingin berkonsultasi lebih lanjut dengan saya, silakan hubungi di HP saya 0822 7963 1810. Saya ulangi 0822 7963 1810. Yuk kita bersama gerakan secara nasional menggunakan pupuk organik Fornas dari PT AWM Starlet Internasional. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah, sahabat Fornas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.